Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tentang tilawah Al-Quran. Kita langsung saja membaca Al-Babul Awwalu, bab yang pertama, Fi fadilatil Quran, fi fadlil Quran, di dalam keutamaan Al-Quran, wa ahlihi, dan ahli Al-Quran, wa dhammil muqassirin, dan celaan terhadap orang-orang yang teledor fi tilawatihi, di dalam membaca Al-Quran. Jadi pada fasal yang pertama ini beliau akan membahas tentang keutamaan Al-Quran dan keutamaan ahli Quran dan celaan terhadap orang-orang yang teledor di dalam membaca Al-Quran. Fadilatul Quran, keutamaan Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Man qara al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, thumma ra'a, kemudian dia memandang, anna ahadan, bahasanya ada seorang, utiya yang dia diberi, afdala yang lebih utama, mimma utiya dari sesuatu yang dia diberi, faqad istasghara, sungguh dia telah mengecilkan ma sesuatu azzamahullah yang Allah menganggap sesuatu tadi itu besar. Jadi orang yang membaca Al-Quran kemudian dia melihat ada orang yang lebih utama diberi daripada dia, maka sungguh dia telah mengecilkan sesuatu yang Allah anggap besar. Jadi Al-Quran ini adalah perkara yang besar di sisi Allah. Al-Quran ini adalah kalamullah, kalamnya Allah. Kok dia anggap sesuatu ada yang lebih utama ketimbang Al-Quran, maka sungguh dia telah mengecilkan sesuatu yang Allah anggap besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min syafi'in, tidak ada pemberi syafaat, afdala yang lebih utama, manzilatan kedudukannya, indallah di sisi Allah, minal Quran melebihi Al-Quran. Jadi tidak ada pemberi syafaat yang lebih utama derajatnya di sisi Allah melebihi Al-Quran. La nabiyun, bukan nabi, wala malakun, bukan malaikat, wala ghairuhu, dan bukan selain malaikat. Jadi paling utamanya pemberi syafaat yang tertinggi derajatnya di sisi Allah itu adalah Al-Quran, bukan nabi, bukan malaikat, atau yang lainnya. Oleh karenanya Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang lainnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau kanal Qur'anu fi ihabin." Seandainya Al-Qur'an itu berada di sebuah kulit, ma masathun naru, maka niscaya api tidak akan menyentuhnya. Jadi kalau Al-Qur'an itu diletakkan pada kulit, kemudian api menyambarnya, maka niscaya api tadi tidak akan bisa menyentuh kulit tadi. Nah, apalagi kalau Al-Quran itu kita hafalkan yang ada dalam hati kita, kemudian Al-Quran itu kita baca dengan lisan-lisan kita, niscaya lebih utama daripada itu semua. Oleh karenanya hendaknya perbanyak membaca Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Afdalu ibadati ummati, paling utamanya ibadahnya umatku itu adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Jadi kata Nabi, paling utamanya ibadahnya umatku itu adalah membaca Al-Quran.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda juga, innallaha azza wa jalla qara'a Thaha wa Yasin qabla ayakhluqa khalqa bi alfi amin. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, qara'a, Allah SWT telah membaca Thaha, surah Thaha wa Yasin dan surah Yasin qabla ayakhluqa khalqa bi alfi amin, sebelum Allah menciptakan makhluk bi alfi amin 1000 tahun. Jadi 1000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sudah membaca surah Thaha dan Yasin. Falamma sami'atil malaikatul Qur'an, maka tatkala para malaikat itu mendengar Al-Qur'an, qalat, maka para malaikat berkata, tuba li ummatin yanzilu alaihim hadza. Tuba, betapa beruntungnya, li ummatin, bagi umat, yanzilu, yang turun, alaihim, atas mereka, hadzal Qur'an, Qur'an ini. Betapa beruntungnya umat yang Al-Qur'an turun pada mereka. Watuba, dan beruntung, li ajwafin, bagi hati-hati, tahmilu, yang mengemban apa hati, hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini. Jadi betapa beruntungnya hati yang membawa Al-Qur'an, yang menyimpan Al-Qur'an. Watubah, dan beruntung, li alsinatin, bagi lesan-lesan, tantiku, yang lesan-lesan tadi mengucapkan bihada, dengan Al-Qur'an ini. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan umat ini dibandingkan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu tidak diberi Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an Allah turunkan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan Allah turunkan dan diperuntukkan untuk umat ini. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya umat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikaruniai Al-Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian itu adalah man, orang, ta'allamal Qur'an, yang dia mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan dia mengajarkan Al-Qur'an. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kita semua ini adalah sebaik-baik umat, khairu ummah. Tetapi kata Nabi, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah SWT berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi. Allah SWT berfirman, man syaghalahul Qur'an, siapa yang menyibukkan orang tadi, qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, siapa yang sibuk membaca Al-Qur'an, itu menyibukkannya, min du'ai, daripada berdoa kepadaku, wa mas'alati, dan dari meminta kepadaku, a'taituhu, aku akan memberikan kepadanya, afdhala thawabi syakirin, yang lebih utama daripada pahalanya orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah SWT berfirman, man syaghalahu qiraatul Qur'an, siapa yang bacaan Al-Qur'an itu menyibukkannya, an du'ai wa mas'alati, menyibukkannya dari berdoa kepadaku dan meminta kepadaku, a'taituhu, aku akan berikan kepadanya, afdhala thawabi syakirin, pahala yang lebih utama dari orang-orang yang bersyukur. Jadi kita ini terkadang sibuk dengan amal-amal yang lainnya, dengan wirid, sholat-sholat sunnah, doa, dan yang lainnya, sampai melalaikan kita dari membaca Al-Qur'an. Padahal Allah SWT berfirman, siapa yang sibuk dengan Quran sampai dia nggak sempat berdoa dan meminta kepadaku, aku akan beri dia pahala yang lebih utama dari orang-orang yang bersyukur. Dalam hadis lain disebutkan, aku akan beri dia
yang lebih utama melebihi dari orang-orang yang senantiasa doa dan meminta kepadaku. Jadi Al-Quran ini adalah sesuatu yang luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salah satun, ada 3 orang yaumal qiyamah yang pada hari kiamat itu ala kathibin min miskin aswada. Ada 3 orang pada hari kiamat ala kathibin, mereka ini berada di atas tumpukan min miskin dari minyak misek kasturi aswada yang berwarna hitam. La yahuluhum al-faza'u, tidak akan menimpa kepada mereka faza'un, ketakutan, wala yanaluhum hisabun, dan tidak akan menimpa kepada mereka hisab, mereka enggak akan dihisab. Hatta yafragha, sehingga selesai mimma bainan nas, yaitu hisab antara manusia. Yang pertama adalah rajulun, seorang qara'al Qur'ana, yang dia membaca Al-Qur'an, ibtigha'a wajhillah, dia mencari wajah Allah, semata-mata ikhlas mencari keridhaan Allah. Wa amma bihi kauman, kemudian setelah itu dia mengimami bihi dengan Al-Qur'annya tadi kauman, satu kaum. Wahum, sementara mereka kaumnya tadi bihi terhadap imam tadi itu radun, itu mereka ridho. Jadi imam yang ikhlas semata-mata mencari ridha Allah dan kaumnya tadi itu ridho, dia mengimami mereka, maka dia nanti pada hari kiamat akan berada di atas tumpukan minyak kasturi yang berwarna hitam dan tidak akan merasakan takut dan tidak akan dihisab. Nah, ini keutamaan orang yang membaca Al-Quran ikhlas semata-mata karena Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran, adapun ahli Quran, itu adalah ahlullah, itu adalah ahlunya Allah, keluarganya Allah, wa khassatuhu, dan orang istimewanya Allah. Jadi ahli Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang istimewanya Allah, orang istimewanya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna hadhil quluba tasda'u kama yasta'ul hadidu. Kata Nabi, inna hadhil quluba, sesungguhnya hati-hati ini itu tasda'u, itu akan berkarat, bisa berkarat, kama, sebagaimana yasta'ul hadidu, sebagaimana berkaratnya hati. Jadi kata Nabi, hati-hati kita ini bisa berkarat sebagaimana besi tadi berkarat. Faqil, maka ditanyakan, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, wa ma jila'uha, apa yang bisa membersihkan karat hati itu ya Rasulullah? Faqalah, maka Nabi SAW beliau menjawab, tilawatul Quran. Yang bisa membersihkan karat hati itu adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, wa dzikrul maut, dan sering mengingat kematian. Jadi kata Nabi, hati kita ini bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Maka Nabi ditanya, apa yang bisa membersihkan karat hati ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW beliau menjawab 2 perkara. Yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah dzikrul maut, yaitu mengingat kematian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lallahu asyaddu adzanan. Lallahu, benar-benar Allah itu asyaddu adzanan, lebih mendengar, ila qari'il Quran, kepada orang yang membaca Al-Quran, min sahibil qainah, ketimbang pemilik perempuan yang menyanyi. Qainah ini mughniyah, yaitu perempuan yang hobinya ini nyanyi, perempuan yang suka nyanyi, ila qainatihi, kepada nyanyiannya perempuan tadi. Jadi Allah lebih mendengar kepada orang yang membaca Al-Quran daripada orang yang memiliki budak perempuan yang tukang nyanyi,
kepada nyanyiannya budak tadi. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.